kesuksesan selalu ada pada kita. Amin. Nah, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan klik tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendukung berkembangnya channel ini. Oke, nah ini kemarin ada pertanyaan ini dari teman Mojokerto nih guys. Ini di Mojokerto ternyata sedang ada kompetisi roket air, persiapan namanya, persiapan kompetisi roket air. Kemarin banyak yang menyerbu membeli nozzle di kami. Nah, itu menanyakan ternyata disanya lombanya bukan tepat sasaran. Hanya, Bang, bagaimana tipsnya? Tips bagaimana tipsnya untuk roket yang jauh-jauhan atau dicari nilai terbaik itu yang paling jauh. Nah, selama ini di tutorial yang saya buatkan di tips itu kita untuk lomba tepat sasaran. Nah, ini kami lihat di foto ini. Nah, tahun 2015 kita masih pegang piala gubernur Jateng saat itu sampai sekarang karena lombanya hanya sekali itu, dan kita juara satunya untuk lomba roket air jarak jauh atau jauh-jauhan. Bagaimana tipsnya kita kupas tuntas di sini. Tapi sebelumnya sekali lagi yang belum subscribe silahkan klik tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Oke, lanjut Bang. Nah, pertama untuk lomba jarak jauh itu kita dulu menggunakan massa roket ini jangan terlalu berat atau berat, biasanya kita sebut aja berat padahal massa total roket itu usahakan 150 sampai 180-an. Tapi idealnya nanti kita cek di luncuran pertama teman-teman. Luncuran pertama kalau udah optimal tetap gunakan massa itu. Kalau belum, di luncuran kedua bisa ditambahkan massa ataupun dikurangi. Nah, karena massa ini sekali untuk lontaran, khususnya biar bisa dilontarkan itu harus ada massanya. Nah, minimal buat 150 atau standarnya saat dulu saya juara satu itu menggunakan 150. Terus untuk massa airnya berapa Bang? Massa air volume tepatnya. Nah, volume air ini bisa ukur sepertiga botol ini. Botol yang digunakan ingat pakai PET ya, jangan pakai yang mohon maaf botol air mineral. Kalau pakai air mineral nanti loncernya berbeda, dan itu untuk jarak jauh saya coba itu hanya untuk 60 meter. Tapi kalau jauh-jauhan saya dulu sampai di atas 120 meter, 2 kali lipatnya pakai nozzle. Dan karena kan ada biasanya di panitia itu ada batasan maksimal tekanannya berapa. Tapi ini saya bahas air dulu. Air gunakan sepertiganya. Nah, sepertiga. Biasanya di ketentuan hanya boleh digunakan air mineral. Tapi kalau nggak ada ketentuan seperti itu, teman-teman boleh tambahkan air sabun. Nah, karena di situ saat kita pompakan tekanan di dalam nanti akan ada uap nitrogen menambahkan seakan-akan itu ada tambahan NOx, meningkatkan daya dorongnya. Nah, itu menggunakan air sabun. Oke, selain menggunakan air sabun apa Bang? Ini untuk mengelabui panitia, tapi jangan dilakukan. Oke, ini kalau jarak jauh dulu kita ada proses akhirnya terjadi. Ini saya dapat dari teman Kebumen, Pak Dodo itu memberi tips saat itu menggunakan tambahannya itu kita pakai bahan fermentasi. Nah, apa itu bahan fermentasi? Biasanya kita menggunakan pupuk EM4, tambahkan sedikit di dalamnya. Saat dipompa itu terjadi reaksi juga sama. Ada gas tambahan yang nambah sehingga ada dorongan. Nah, macam misalkan teman-teman menyimpan EM4 di sini, ditutup rapat 2 hari sampai 1 minggu berikutnya ini akan mengembang sendiri. Nah, prosesnya seperti itu teman-teman. Tadi sampai ke air. Sekarang yang ketiga yang paling menentukan nanti biar jaraknya jauh kan harus luncuran lurus. Ini nanti untuk luncuran lurus akan saya bahas tersendiri. Bagaimana biar tipsnya, tadi ada pertanyaan juga dari teman-teman kemarin, bagaimana biar roketnya itu meluncurnya lurus. Oke, contoh video ini lurus. Oke, bagaimana caranya nanti saya bahas di part 2. Part 1 ini khusus untuk roket jauh-jauhan. Selain tadi massa, terus volume air sepertiganya, atau ini sekitar 350 sampai 400. Nah, kalau ditambah lagi kemana Bang? Kalau ditambah lagi nanti ruang kompresinya kurang. Ruang kompresi kurang sehingga nanti tetap tekanan yang masuk akan susah. Nah, terus pastikan tadi kalau lurus itu tipnya salah satunya di sayap. Oke, sayap. Nah,
berikutnya gunakan tekanan maksimal yang disediakan panitia berapa itu gunakan, jangan sampai dikurangi. Optimalkan dengan tekanan maksimal, kan kalau tidak ada batasan. Kemampuan botol ini hanya 80. Oke, 80 meter. 80 PSI ini sudah akan meledak rata-rata seperti itu. Rata-rata botol ini kemampuannya hanya sampai 80 PSI. Jika lebih dari itu akan mudah meledak. Nah, rawan terjadi kecelakaan ledakan, nanti bunyinya ya jelas dor gitu. Oke, itu tadi utamanya itu. Terus sudutnya berapa, Bang? Nah, untuk tepat sasaran biasa kami gunakan sudut optimal itu 45, tapi kalau untuk jarak lontaran terjauh kita sudutnya pakai ini 30 derajat saja. Itu akan lebih optimal dengan jarak lontaran tertingginya, terjauhnya. Gunakan sudut 30 derajat. Oke? Seperti itu. Nah, terus ini dari Seameo sendiri kemarin ada edaran lomba roket air yang baru seleksi Mondo Aristonya. Nanti itu akan ada lomba tersendiri. Kalau selama ini gerak roket kita parabol, dan dari teman-teman Mojokerto ini dan dulu Jateng 2015 itu jauh-jauhan. Nah, besok ini akan ada yang akan berlanjut ke Cina, itu lombanya vertikal. Bagaimana tipnya akan saya kupas tuntas di berikutnya, akan kami kupas setelah kami lolos ya. Mohon doakan lolos dan juara bisa mewakili Indonesia ke Cina. Nanti akan ada kompetisi roket air dengan gerak vertikal. Nah, ini harapannya ke depan anak-anak bisa membuat luncuran roket sungguhan atau roket vertikal sebagai peluncur pesawat luar angkasa. Oke, seperti itu 3 tip utama tadi: massa, sudut, tekanan, serta air. Itu kunci di roket air selama ini, hanya itu. Dan alhamdulillah dari 2011 sampai saat ini kita masih diberi kemenangan terus, Allah paring beri kemenangan terus, sehingga kita bisa mewakili Jawa Tengah untuk ke tingkat nasional sejak 2011. Oke, demikian tips singkat ini, semoga bermanfaat. Nanti akan beberapa foto saya sampaikan di belakang lampiran dari kegiatan saya saat lomba roket air jauh-jauhan. Saat itu ada 6 piala dan kita alhamdulillah membawa pulang 2 piala. Oke, terima kasih sekali lagi, sehat dan sukses selalu untuk Sobat Esmo semua. Jangan lupa klik tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendukung berkembangnya channel ini. Terima kasih.